أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, anna nazarna fi jumlatil a'maril lati tamurru ala ibni Adam, bahwasanya telah kita amati pada sejumlah usia-usia allati tamurru ala ibni Adam, yang berlalu atas anak manusia, wa yamurru 'alaiha, dan ia berlalu atas itu usia-usia. Fawajadnaha tarji'u ila khamsatin, maka kita dapati usia-usia itu kembalinya kepada 5 kategori, 5 fase. Jadi umur kita mulai dari dahulu penciptaan sampai nanti kembalinya ke akhirat, ke surga, apabila diperhatikan ada 5 fasenya, 5 zamannya. Tinggal kita lihat sekarang kita sudah masuk pada fase yang keberapa. Likulli wahidin minha ajal, pada setiap usia itu terdapat batasannya. Walil insani fi kulli wahidin minha atwarun, dan bagi manusia pada setiap usia-usianya atwarun, terdapat fase-fasenya. Yataqawwaru fiha, yang ia berkembang di dalam fase itu. Wa yantaqilu minha, dan berpindah-pindah darinya. Wa ahwalun tahawulun alaihi, dan kondisi yang berubah-ubah atasnya. Walin nasi fi dzalika ikhtilafun, dan bagi manusia pada fasenya itu terdapat perbedaan-perbedaan. Wa tawafuqun, dan berkesesuaian. Wa tabayunun, dan perbandingannya. Setiap masa, setiap umur ada keadaannya masing-masing. Bahkan satu orang dengan yang lainnya itu keadaan beda-beda, kesesuaiannya beda-beda, bandingannya juga beda. Artinya setiap orang merasakan hal yang beda-beda dengan yang lain. Al-umurul awwalu, adapun usia pertama, minha, dari 5 fase orang, min hinin khalaqallahu Adama alaihi salam, dari mulai Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa dhammana zahrahu adzurriyyata, dan Allah menyimpan di punggungnya Nabi Adam adzurriyyata, anak-anak keturunannya, manusia semuanya itu disimpan di tulang sulbi Nabi Adam. As-su'ada minhum wal ashqiya'a, dari mereka ada orang-orang yang nantinya su'ada, bahagia, wal ashqiya'a, dan ada juga yang celaka.
falam tazal tantaqilu min sulbin ila rahimin, sehingga senantiasa berpindah-pindah itu dzurriyyah, anak keturunan, min sulbin dari tulang rusuk, ila rahimin sampai ke rahim ibunya, wa min rahimin ila sulbin dan dari rahim kembali lagi ke tulang rusuk, ila an kharaja kullu wahidin minhum sampai keluarlah semua orang dari mereka, min baini abihi wa ummihi dari perkawinan ayah dan ibunya. Nah, ini fase pertama dalam perjalanan usia manusia. Jadi usia kita bukan pas baru brojol, kehitung sehari, 2 hari, setahun, 10 tahun, 20 tahun, bukan. Usia kita itu dilihat mulai dari Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi tatkala Allah ciptai Nabi Adam, semua anak manusia seluruhnya sampai nanti akhir zaman udah Allah titipin di punggungnya, di tulang sulbinya. Semuanya tuh ada berapa banyak jumlahnya. Nanti dari sulbi Nabi Adam ketahuan tuh kelak mana yang suada, mana yang asyqiya, udah dari dulu ketahuan, ketulisnya. Barulah nanti satu persatu turun ke ibunya masing-masing. Dan dari Nabi Adam turun ke orang selanjutnya terus sampai kita nih sekarang. Itu semuanya sudah berkumpul jadi satu di tulang sulbi atau tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, inilah fase yang nantinya disebut dengan al-alamul adami, alam di keadaannya Nabi Adam. Semua manusia udah dikumpulin di tulang rusuknya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bedanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menyebabkan adanya Nabi Adam. Tapi sebagai tempat seluruhnya yang namanya anak Adam makanya disebut Bani Adam. Sebab cikal bakalnya terkumpul di dalam tulang sulbi, tulang rusuknya Nabi Adam, terkeluar tuh satu-satu sampai kita nih semuanya, sampai nanti manusia akhir zaman. Itulah al-umurul awal, usia pertama dari anak manusia. Wal umurul tsani, dan adapun umur yang kedua, usia kedua, min hini khurujil insani, dimulai dari keluarnya manusia, min baini abawaihi, dari perkawinan kedua orang tuanya, ila dunia, ke alam dunia, ila waktu mautihi, sampai waktu wafatnya, wa khurujihi minad dunia, sampai waktu keluarnya dia dari dunia ini. Ini usia kedua, yaitu usia yang sedang sekarang kita jalani, yang disebut dengan al-alamud dunyawi, alam dunia. Jadi kita sudah merasakan dua fase, dua alam. Yang pertama al-alamul adami, kita nggak ngerasa aja, cuman saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala udah nyiptain kita. Dulu kita sempat jawab, sempat dengar dan membuat misal perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ia mengatakan alastu birabbikum. Semua serempak qalu bala syahidna, qalu semuanya tentu syahidna, kami persaksikan engkau sebagai Tuhan kami. Pas keluar aja yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, kedua orang tuanya yang jadiin dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Padahal saat di alam adami semuanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua nih disebut dengan fase duniawi. Kita lahir dari perkawinan kedua orang tua, mulai brojol tuh sampai wafat. Ya tadi tuh orang berbeda-beda umur duniawinya. Ya, ada yang beberapa hari udah meninggal, masih bayi. Ada yang seminggu, ada yang setahun, ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun. Tadi itu ahwalun ya wa aqwarun, dari keadaan dan fase yang berbeda-beda. Jadi kita sudah mengalami 2 fase, sisa 3 fase lagi.
Wal umuru tsalitsu, adapun usia yang ketiga, fase yang ketiga, min hini khurujil insani minad dunya bil maut, dimulainya dari keluar manusia dari dunia bil mauti, sebab kematiannya, ila ayyab'atsahullahu bin nafkhi fis suri, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dari kubur, bin nafkhi fis suri, dengan peniupan sangkakala. Wa tilka muddatul barzakhi, dan inilah yang dimaksud dengan masa alam barzakh, fase manusia yang ketiga. Jadi mulai kita meninggal tuh sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai Allah meniupkan sangkakala lalu semuanya dibangkitkan. Itulah yang kelak disebut dengan al-alamul barzakhi, alam barzakh. Kita belum ngerasain sebab belum meninggal. Nah, orang-orang yang meninggal udah ngalamin fase ini, dan bisa jadi fase barzakhnya lebih lama dari fase dunianya. Bisa jadi umurnya di dunia 60 tahun, kalau kiamat masih 1.000.000 tahun lagi umpama. Ya lamaan umur dia di barzakh berarti. Ya, umurnya waktu di dunia berapa tuh? Tahun dulu 300 Hijriah meninggal Imam Ghazali umpama. Dan sekarang udah 1447 Hijriah. Udah 1000 tahun dia di kuburan. Berarti umurnya di barzakh lebih lama. Kalau kita kan belum tahu nih. Ya, kalau kiamat masih lama, bisa jadi umurnya kita lebih lama di barzakh nanti. Udah nggak ada amal, udah nggak ada taklif di sana. Ya tinggal kita rasain apa yang kita alamin, kita amalin di sini. Nah, itulah disebut al-alamul barzakhi, mulai dari mati sampai nanti ditiup sangkakala hari kiamat. Nah, itulah persiapan kita buat alam barzakh, harusnya lebih banyak, karena di sana kita udah nggak bisa beramal lagi. Sementara disinilah tabungan kita. Falyatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya, kita cari bekal di sini untuk alam barzakhi, dan itu baru fase ketiga, belum dua lagi. Nah, jadi ini masih panjang perjalanan kita di dunia, baru startnya, baru mulainya, masih sangat amat lama perjalanan kita ke depan. Wal umurur rabi'u, adapun usia manusia yang keempat, fasenya yang keempat, min hini khurujil insani min qabrihi, dimulainya dari keluar manusia min qabrihi, dari kuburnya, au min haitsu sya'allahu bin nafkhi fis suri, atau dari dimana waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkannya dengan meniupkan sangkakala, liyaumil ba'tsi wan nusyur, untuk memulai al-ba'ats, pembangkitan, wan nusyuri, dan penggiringan, ilal hasyri ilallahi, pada perkumpulan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal wuqufi baina yadaihi, dan berhenti di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lil wazni wal hisabi, untuk ditimbang dan dihitung amal manusia, wal mururi ala sirati, dan perjalanan di atas sirat, wa akhdhil kitabi, dan mengambil catatan-catatan amal, ila ghairi dzalika, dari peristiwa-peristiwa selain itu, min mawaqifil qiyamati, dari peristiwa hari kiamat, wa ahwaliha, dan keadaannya, wa syadaidiha, dan kedahsyatannya, wa ahwaliha, dan hal-hal yang mencekam di dalamnya, di dalam hari kiamat. Ini fase keempat, mulai dari kita dibangkitkan, mulai dari hari kiamat. Ya, disitulah semuanya ketahuan, dihitung. Kalau di barzakh belum ketahuan, ya memang ada nikmat kubur, ada azab kubur, tapi itu hanya di alam barzakh. Kalau sudah di fase keempat, semuanya terlihat, dihitung, ditimbang, dan nantinya ada keputusan, hal min ahli yamini atau min ahli shimal, apakah termasuk golongan kanan, ya, yang menunjukkan dia ke surga, atau golongan kiri, waliyadzubillah. Ini fase keempat, mulai dari hari kiamat sampai peristiwa-peristiwa yang di dalamnya.
ya, mauqif, mahsyar, syafaat, sirat, mizan, hisab, hasyar, ba'ats, ya, jannah, nar. Nah, itulah al-umurur rabi yang nantinya disebut dengan al-alamul mahsyari, fase keempat daripada perjalanan manusia. Dan ini panjang lagi, bahkan bisa jadi lebih panjang dari al-alamul barzakhi. Ya, kalau orang meninggal nih umpama, besoknya kiamat, berarti sehari doang di barzakh. Ini umpama nih. Atau orang-orang yang meninggal di hari kiamat, berarti beberapa waktu saja. Tapi kalau al-alamu al-mahsyari semuanya dari pertama. Karena ketika sangkakala itu ditiupkan untuk membangkitkan, berarti kan bareng waktunya. Kalau alam duniawi beda-beda, ada yang lahirnya tahun 80, 70, ada yang 1000 tahun yang lalu. Nah, kalau alam mahsyari ini bareng semuanya. Ditiup sangkakala, udah bangkit dari kuburnya masing-masing, menjalankan tadi itu proses-proses yang ada di hari kiamat. Nah, itu fase yang keempat. Wal umurul khamisu, dan adapun fase yang kelima daripada perjalanan manusia, min waqti dukhulil insani fil jannati ilal abad. Dimulainya dari waktu masuknya manusia ke surga ilal abadi, ya sampai selama-lamanya. Hadza huwal umurul ladzi lan qidha'a lahu wa la ghayah. Inilah fase yang tidak ada batasannya, wala ghayah, dan tidak ada penghabisan baginya, bagi manusia. Au min hini dukhuli ahli nari ilan nar, atau dimulainya dari masuk manusia ahli nar ilan nari, ke dalam neraka. Jadi mulainya kapan fase kelima? Yang ketika sudah mendapatkan ketentuan hal huwa min ahlil jannah au min ahlin nar. Kalau dia masuk ke dalam surga, ya udah abadal abidin, selama-lamanya. Kalau dia masuk ke dalam neraka, min ahlil kufar, ya selama-lamanya. Inilah yang nantinya disebut dengan al-alamul ukhrawi. Akhir udah, la ghayata lahu wa lan qidha. Udah nggak bisa diutak-atik lagi, udah selama-lamanya udah. Nah, ini yang disebut dengan al-umuru alladzi yanqadha fihil insan, atau yanqadhi fihil insan, di mana manusia menghabiskan fase demi fase dalam perjalanan-perjalanannya. Yang pertama al-alamul adami, itu semuanya ngumpul nih di rusuk Nabi Adam. Saat itu kita dengar, kita bahkan mengucap perjanjian kepada Allah sebagai Tuhan. Dan kita lewatin kan, pada nggak sadar kali ya. Udah itu kita lewatin al-alamul adami di punggungnya Nabi Adam. Yang kedua al-alamud dunyawi, sekarang nih ada yang umurnya sekian, ada yang sekian, ya semuanya yang masih hidup di dunia masuknya di kategori ini, termasuk kita. Dan ini waktu yang tersingkat, Kalau alam Adam lama, di zaman dahulu. Bahkan yang baru keluar sekarang berarti umurnya dari zaman Nabi Adam baru keluar hari ini. Lama kira-kira? Lama banget tuh dia. Orang dari zaman Nabi Adam baru lahir hari ini. Bagi yang baru lahir hari ini berarti kan lama. Ya, dibanding sama 60 tahun dia hidup di dunia, ya cepat banget di dunia berarti. Nah, itu alam duniawi. Makanya adunu, dunia itu dunu, deket, masanya cepat. Kan kita nggak sadar dan nggak merasakan aja cepat. 60 tahun sentaran, cepat itu. Hanya yang 60 tahun sekarang hidupnya, dia masih ingat semuanya, karena memang perjalanannya sangat cepat. Yang ketiga namanya al-alamul barzakhi, di kuburan. Itu sampai hari kiamat. Yang keempat al-alamul mahsyari, nanti padang mahsyar, lama juga itu. Yang kelima yang terakhir al-alamul ukhrawi. Berarti kita masih berapa lagi? 3 lagi. Panjang bener tuh. Masih lama perjalanan kita. Nah, sekarang apalagi bulan Ramadan, ya, ambil bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan kita yang jauh seperti ini. Wa ahwaluhum mukhtalifatun fi dzalik. Dan keadaan-keadaan mereka mukhtalifatun, berbeda-beda, fi dzalika, di dalam yang demikian itu. Faminhumul khalidul mu'abbadu bila ghayatin wala nihayah. Dari mereka ada yang kekal, mu'abbad, selama-lamanya di neraka. Bila ghayatin, tanpa batas, wala nihayatin, tanpa penghujung. Ya selama-lamanya udah. Wahumul kafiruna, mereka lah orang-orang kafir.
Wahum ala ikhtilafi anwa'ihim, dan mereka berbeda-beda sesuai macam-macam mereka. Ya, pokoknya selama-lamanya udah nggak diangkat-angkat tuh, angus bakar lagi, angus bakar lagi. Ya, kan di Quran gitu, kita ganti lagi kulitnya, bakar lagi. Di sate ganti lagi yang baru, bakar lagi. Ya, orang selama-lamanya bagaimana? Orang kafir, waliyadzubillah. Maka iman itu merupakan nikmat terbesar tuh bagi kita. Kita nggak bakal kena yang begini sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul kharijuna minha, dan dari mereka ada yang keluar dari itu niron, dari itu neraka. Wa hum usatul muwahhidin, mereka lah orang-orang yang mengesahkan Allah tapi bermaksiat. Orang-orang muslim yang awam yang masih maksiat, ditanya iman sih beriman, ditanya Islam sih Islam KTP-nya. Memang siang-siang kuartet umpama. Ditanya puasa wajib gak wajib, memang ngopi aja siang-siang. Itu muwahhidin al-usah. Mereka juga termasuk daripada golongan yang masuk juga ke neraka, usah maksiat, kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti itu. Imma bisyafa'ati, baik dengan syafaat pertolongan, wa imma bi ghairiha, dan baik dengan selain syafaat. Nah, itu bisa keluar orang-orang muwahhidin yang usad dengan pertolongan dan selainnya. Ya, kalau kita jangan pakai mampir lah, biar kata orang-orang yang beriman bakal keluar dari neraka, ya kagak enak. Api di dunia aja panas bener kepegang, gimana di neraka? Ya, yang mana bahan bakarnya an-nasu wal hijarah, ya manusia, bahan bakarnya manusia, yang dibakar manusia juga. Ala hasabi ma ya'ti minat tafsir, sesuai yang akan datang dari penjelasannya yang terperinci. Inda syarhi dzalika umuri, ketika menjelaskan umur tersebut, alladzi huwal umurul khamisu, yang mana merupakan fase kelima dari manusia. Wa nahnu nashrahu kulla wahidin min hadhil a'mar, dan kami jelaskan daripada setiap 5 fase tersebut syarhan wajizan, dengan penjelasan yang ringkas, yaliqu biz zamani wal makani, yang sesuai dengan waktu dan tempatnya, min ghairi taqwilin wa ishab, tanpa panjang lebar. Nanti ini sekitab ini isinya penjelasan 5 fase itu. Pertama fase al-alamul adami, yang kedua al-alamul dunyawi, yang ketiga al-alamul barzakhi, yang keempat al-alamul mahsyari, yang kelima al-alamul ukhrawi. Sekitar ini isinya 5 itu aja. Nanti alam adami kita bagaimana dulu keadaannya, kita pada nggak ingat, jelasin di sini. Ya, seru dah pokoknya. Kayak kita nonton film bener, baca aja sampai habis dah. Mudah-mudahan sempat semuanya kita lihat, mulai dari awal nih sampai sekarang nih fase kedua, 3, 4, 5. Ya kita nonton gitu. Oh ternyata begini, begini dan begini. Dan ada hadis-hadis yang mendukung setiap fase. Luar biasa ulama. Ya Allah ngarang tuh, dan bukan daripada nyatut sini nyatut sono, semuanya keluar daripada ya ketakwaan mereka, sehingga kitabnya berkah. Sampai sekarang kita baca, kita pelajari. Wala ijazah, dan juga tidak terlalu ringkas, yukhillu bihusulil fawaidil maksudati, yang merusak dari mendapatkan faidah yang diinginkan. Alladhi yaqa'u anha su'al, yang mana terjadinya dari hal itu as-su'alu, penyusunan kitab ini. Jadi ditulisnya ringkas, cuman gak liwat ringkas benar. Jadi maknanya rusak enggak? Ya setendah baina tafridi wal ifrad, enggak terlalu panjang banget, enggak terlalu pendek banget, sedang. Wa tamussul hajatu ila syarhiha, dan menuntut kebutuhan untuk menjelaskannya. Fa amma tafsirul kulliyu fala ma'ma fihi, maka adapun penjelasan secara terperinci dan keseluruhan, setiap masuknya atu-atu sampai dipretelin, fala ma'ma fihi, tidak dilakukan di dalam kitab ini. Li'annahu yastad'i syarhan tawilan wa basqan mumillan, karena sesungguhnya yang demikian itu menimbulkan penjelasan yang panjang, wa basqan mumillan, dan penguraian al-mumil. Mumil itu yang membosankan. Nah inilah kebijaksanaan seorang alim. Bisa nggak dia ngarang kitab yang setiap fase panjang lebar? Bisa banget, ilmunya ada, ilmunya banyak. Cuma takut orang pada bosan, apalagi di zaman yang semangat untuk ilmunya kurang. Dan melihat kitab tebel, jiper luar, tebel banget nih. Ya
makanya dibuat tipis-tipis. Itu semuanya ya mengkondisikan kita agar ya bisa terus tetap semangat menuntut ilmunya. Al-umurul awwalu, adapun fase yang pertama. Nah, sekarang kita lihat nih fase per fasenya dari kejadian perjalanan manusia. Wa huwa min hinin khalaqallahu Adam alaihi salam, yaitu dimulai dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa auda'an dzurriyyata, dan Allah menitipkan benih dzurriyyah, keturunan manusia, fi sulbihil mubaraki, di tulang sulbinya Nabi Adam yang diberkahi. Ahlal yamini wa ahlal shimal, itu dzurriyyah terdiri dari golongan kanan, golongan kiri. Wahum ahlul qabdatain, dan merekalah pemilik dua putusan. Minal yadainil muqaddasatain, dari dua tangan yang disucikan. Mulai dari Allah ciptakan kita, lalu di auda'a wadi'ah, dititipin. Jadi Nabi Adam tempat penitipan seluruh benih anak manusia yang nantinya keluar sesuai waktu dan zamannya. Dari dulu sampai sekarang, apa yang belum lahir benihnya udah ada di zaman Nabi Adam, bahkan ada di sulbinya. Makanya disebut manusia terlahir dari tulang rusuk Nabi Adam, dititipkan ke rahim Sayyidatuna Hawa, maksudnya di rahim wanita. Karena memang penitipannya adanya di anak laki, ya, sehingga keluar ketika berhubungan dari air maninya dititipkan ke rahimnya, karena memang asalnya itu dari sulbi ya, seorang laki yang pertamanya Nabi Allah Adam. Wa qad istakhrajallahu hadhihi dzurriyyata min zahri Adam, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan manusia ini dari punggungnya Nabi Adam. Ba'da an auda'aha fihi, tuh ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala titipkan itu dzurriyyah fihi, ay fi zahri Adam, di punggung Nabi Adam. Jadi Allah buatin nih benih-benih manusia, ditaruh di punggungnya, di sulbi Nabi Adam. Ntar waktunya keluar, dikeluarin tuh, kayak ada on off-nya gitu. Nah ini keluar nih, yang lahirnya tahun sekian, hari ini, minggu ini, jam sekian nih keluar. Nanti yang mana yang keluar, sampai hari ini ada semuanya di sini. Ya kan Nabi itu di kuburnya hidup, hum ahya, mereka semuanya hidup. Ya, bedanya alam berbeda, alam barzah, kalau kita alam duniawi sekarang. Jadi setelah Allah titipin, Allah keluarin sesuai waktu dan tempatnya. Hina akhrajahum, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka duf'atan wahidatan, secara serentak. Jadi waktu itu pernah dikeluarkan kita nih dari punggungnya Nabi Adam secara serentak, secara sekaligus. Li'akhdhil mitsaqi alaihim, untuk mengambil perjanjian atas mereka, atas dzurriyyah anak manusia. Bil iqrari bil wahdaniyati wa rububiyyati, dengan iqrar, ya, itu mengakui, bil wahdaniyati dalam bentuk pengesaan, war rububiyyati, dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi Nu'mana, dan yang demikian terjadinya di lembah Nu'man. Jadi ada satu bukit namanya Bukit Nu'man. Wadin, yaitu satu lembah, satu bukit. Qaribun min Arafatin, yang letaknya dekat dengan padang Arafah. Jadi kita pernah di sana ngumpul, ingat nggak di padang Arafah? Bukan umroh dulu. Ya waktu kita masih dikumpulin berbentuk benih, seluruh manusia pernah ngumpul duf'atan wahidatan, secara serentak, untuk mengambil mitsaq, ya, untuk mengambil ikrar, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya di Arafah dulu. Kama warada dzalika fi qoulihi ta'ala. Ini dalilnya nih. Ini dalil al-alamul adami. Demikian sebagaimana datangnya pada firman Allah taala. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Wa idz akhadha rabbuka, dan tatkala Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan
Mim bani Adam, lihat, dari anak Adam, ya seluruhnya, bukan Adamnya doang, semua Bani Adam termasuk Rasulullah SAW, semuanya yang berjenis manusia saat itu ngumpul. Dari mana ngambilnya? Min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, akan anak keturunan mereka. Wa ashhadahum, dan Rabbuka, Allah mengambil kesaksian mereka, ala anfusihim, atas diri mereka semua tanpa terkecuali. Apa syahadatnya? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semuanya bila istitsna, tanpa terkecuali, semuanya menjawab bala syahidna, betul kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita ini anak manusia udah pernah hidup bareng, ngumpul, mulai dari manusia pertama sampai yang belum lahir sampai hari kiamat, mempersaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita semua. Dulu ingat ya? Kagak ingat? Rasulullah ingat. Saat itu diceritakan, nanti ada hadisnya. Pokoknya seru dah, bagaimana perjalanan ini fase demi fasenya membuka kita. Ternyata begitu panjang kita sudah hidup ya di dunia, bahkan sebelumnya. Antaqulu yaumal qiyamati, agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami dari persaksian ini ghafilin, adalah orang-orang yang lalai. Kalian jangan sampai lalai, ntar disiksa dalam neraka. Oh, kenapa ya Allah siksa kami? Kan dulu udah pada menyaksikan kalian aku ini Tuhan kalian. Ketika hidup ya kalian sendiri yang membangkang, yang musyrik, yang kafir. Padahal dulu kalian sudah mempersaksikan saya sebagai Tuhan. Makanya fitrah manusia itu udah disetel dari dulu untuk mengakui satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fitrah. Fitrah itu program bawaan, dia bisa dihapus. Gitu di HP itu ada program bawaan yang dia bisa dihapus. Nah, fitrah manusia udah ada tuh dari dulu mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang-orang yang menduakan bahkan mentigakan Allah sebenarnya sudah menyalahi fitrah dia. Fitrah itu udah bawaannya sebenarnya itu, cuman ya karena gengsi atau alasan-alasan lainnya ya, sehingga tidaklah mereka beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Sekafir-kafirnya orang ketika dalam keadaan berbahaya itu yang disebut Tuhan. Dalam sebuah kitab yang dikatakan bukti kalau orang manusia itu menyaksikan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Oh my God, kan gitu. Kalau lagi di kapal tuh terombang-ambing nyasar, yang dipanggil-panggil Tuhan. Biar seateis apapun itu orang, karena fitrah bawaan dan bisa diapa-apain. Dari sananya sudah mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Disinilah kita semuanya mengambil persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di al-alamu al-adami, alam di mana kita masih adanya dari punggung Nabi Adam. Wal ayatul lati taliha, dan ayat yang ada setelahnya menjelaskan hal itu. Wa fil khabari awil athar, sekarang dalilnya dari khobar, hadis Rasulullah atau perkataan sahabat dan ulama lainnya kalau kita pernah hidup di alam adami. Annahu subhanahu lamma akhadha alaihim dzalikal mitsaq, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengambil pada mereka perjanjian ini, perjanjian Allah adalah Tuhan. Kataba alaihim bihi kitaban, Allah mencatat atas mereka bihi, dengan misak itu, kitaban satu catatan. Wa alqamahul hajaral aswada, dan Allah memasukkan catatan itu ke dalam hajar aswad. Wa dzalika ma'na qaulil mustalimi lil hajari, dan yang demikianlah makna perkataan orang yang istilam. Istilam itu Allahu Akbar, jauh gitu, benar istilam. Dil hajari, pada hajar aswad. Inda tawafi, ketika tawaf. Bil baitil atiqi, di seputaran Ka'bah al baitul atiq. Apa perkataan orang yang istilam? Allahumma imanan bik, wa wafa'an bi'ahdik, wa tasdiqan bi kitabik. Ya Allah, karena beriman kepadamu, wa wafa'an bi'ahdika, dan karena penunaian janji kepadamu. Wafa' bil ahad ay bil mitsaq, kita sudah berjanji kepada Allah dulu. Qalu bala syahidna, kita saksikan Allah sebagai Tuhan.
Nah saat kita istilah tuh Bismillah Allahu Akbar, kan mutar lagi tuh bacaannya gini, Allahumma imanan bik wa wafa'an bi ahdika wa tasdiqan bi kitabika, dan karena meyakini kitabmu Al-Qur'anul Karim. Nah ini doa yang mengisyaratkan kita sebagai hamba-hamba Allah menunaikan perjanjian yang dulu pernah kita lakukan di zamannya Nabi Allah Adam. Wala syakka, dan tidaklah menjadi ragu, anna dzalika yaqtadi anna lidurriyati wujudan wa sam'an wa nutqan. Lihat, bahwasanya yang demikian itu yaqtadi ayyaqlubu, menuntut, anna wujudan wa sam'an wa nutqan lidurriyah, asalnya begitu, bahwasanya ada wujud, wa sam'an dan pendengaran, wa nutqan dan ucapan, lidurriyati bagi keturunan manusia. Jadi dulu di zaman alam adami kita itu udah berwujud, cuma wujudnya kayak begini nih, belum ada tangan, kaki belum, tapi wujudnya ada. Dan ada pendengaran, buktinya kita diajak ngobrol, alastu bi rabbikum, terus dijawab gak? Kalau dijawab berarti denger gak? Denger. Kalau denger orangnya ada gak? Ada, berarti wujudnya ada tuh. Wujudnya ada, pendengarannya ada. Bala syahidna, ngomong gak deh? Berarti nutkunnya ada gak? Nah semuanya ada. Cuman kita lupa aja kali ya, dulu bagaimana tuh ya, wujud kita, terus mendengarnya saat itu kapan, dan ucapannya seperti apa, modelnya begitu. Semuanya ada waktu kita di zaman ya pengambilan saksi atau janji tersebut. Walakinnahu, nah ini perbedaannya, akan tetapi fi martabatin ukhra min maratibil wujud, adanya di tingkatan lain dari tingkatan-tingkatan wujud. Wujud tuh ada yang bermacam-macam. Jadi sekarang ini wujud kita begini, dulu kita wujud juga ada, cuman enggak kayak sekarang. Laisat hadhil martabatu minal wujudid dunyawi, bukanlah tingkatan daripada wujud kita seperti wujud yang ada di dunia sekarang. Bukan begini nih. Bagaimana tuh ya, kita lupa dah. Pastinya dulu kita berwujud, cuman bagaimananya itu kita lupa dah tuh, bagaimana wujud kita dulu. Wa maratibul wujudi kafiratun, sementara tingkatan-tingkatan wujud itu banyak. Kama ya'rifu dzalika ahlul ilmi bihi wa biha, sebagaimana mengetahui yang demikian itu ahlul ilmi, para ulama, bihi ay bil wujud wa biha, dan wa bi maratibil wujud. Bagaimana wujud itu, maratibnya, tingkatan-tingkatannya seperti apa, itu bukan ilmu kita dah. Para ulama arifin yang dekat dengan Allah, yang sudah dibukakan asrar, takbir-takbir, segala macam yang tidak disingkapkan kepada kita, mereka tahu. Di antaranya yang mengetahui wujud ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ingat saat dulu mengambil persaksian, nanti ada kisahnya dan persaksian itu seperti apa. Nah, gitu dah. Nah, kita terusin lagi. Pokoknya seru dah nih. Ya, kita lihat fase per fase sebagaimana yang dijelaskan oleh para